Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala BNPB selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19, yang kami hormati Bapak Wakil Menteri Luar Negeri, yang kami hormati juga Bapak Dirjen Perhubungan Udara selaku yang mewakili dari Kementerian Perhubungan Udara. Pertama kami ucapkan terima kasih pada para wartawan yang telah hadir, media yang telah hadir pada konferensi pers malam ini. Izinkan saya mewakili Pak Heri Trianto nih selaku Ketua Bidang Komunikasi Publik, mendampingi beliau. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa pemerintah telah berupaya membuat kebijakan untuk mengendalikan mobilitas demi bisa menekan penularan atau menekan angka kasus COVID-19 di Indonesia. Salah satu yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana pengendalian mobilitas dan juga pengaturan pelaku perjalanan luar negeri. Ya, apa saja yang perlu diatur dan kemudian juga apa saja kebijakan untuk pengetatan bagi para pelaku perjalanan luar negeri. Telah hadir di sini Bapak Ketua Satgas Penanganan COVID-19, kami mohon untuk berkenan bisa menyampaikan beberapa hal terkait dengan kebijakan terbaru. Kami persilakan Bapak. Terima kasih Mas Soni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wamenlu, Bapak Mahendra Siregar, yang saya hormati Pak Dirjen Perhubungan Udara, yang saya hormati para jurnalis. Pada malam hari ini saya selaku Satgas Penanganan COVID-19 akan menyampaikan Adendum Surat Edaran nomor 8 tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Mas Soni, bahwa latar belakangnya kita semua sudah memahami bahwa telah terjadi peningkatan persebaran virus COVID-19 dan juga virus COVID varian baru lainnya di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Sehingga perlu ada respon dari pemerintah untuk menambah ketentuan khusus bagi pelaku perjalanan internasional yang masuk ke wilayah Indonesia untuk memproteksi warga negara Indonesia dari imported case. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang saya sampaikan di depan, maka perlu ditetapkan Adendum Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 nomor 8 tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi COVID-19. Maksud dari surat edaran ini adalah untuk menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat terhadap pelaku perjalanan internasional dengan tujuan untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan penularan coronavirus 19 termasuk varian barunya yang bermutasi menjadi varian Alpha, Beta, Delta, dan varian Gamma, serta potensi perkembangannya virus SARS-CoV-2 varian baru lainnya. Ruang lingkup dalam perubahan ini tetap, kemudian dasar hukum kita menambahkan adanya keputusan hasil rapat koordinasi terbatas tingkat menteri tanggal 2 Juli 2021 dan keputusan hasil rapat koordinasi terbatas tingkat menteri tanggal 3 Juli 2021. Adapun perubahan yang dilakukan dalam ST ini adalah mengubah beberapa ketentuan
dan penambahan satu ketentuan sebagai berikut. Seluruh pelaku perjalanan internasional, baik yang berstatus warga negara Indonesia maupun warga negara asing, harus mengikuti ketentuan atau persyaratan sebagai berikut. Pada saat kedatangan, dilakukan tes ulang RT-PCR bagi pelaku perjalanan internasional dan diwajibkan menjalani karantina selama 8 kali 24 jam dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Bagi WNI, yaitu pekerja migran Indonesia, pelajar, mahasiswa, atau pegawai pemerintah yang kembali dari perjalanan dinas luar negeri sesuai dengan surat keputusan Ketua Satgas COVID-19 nomor 11 tahun 2021 tentang pintu masuk atau entry point, tempat karantina, dan kewajiban RT-PCR bagi warga negara Indonesia pelaku perjalanan internasional dengan biaya ditanggung oleh pemerintah. Bagi WNI di luar kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 1 tadi, dan bagi warga negara asing, termasuk diplomat asing, di luar kepala perwakilan asing dan keluarga kepala perwakilan asing, menjalani karantina di tempat akomodasi karantina yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina COVID-19 oleh Kementerian Kesehatan dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri. Poin selanjutnya, dalam hal kepala perwakilan asing dan keluarga yang bertugas di Indonesia dapat melakukan karantina mandiri di kediaman masing-masing selama 8 kali 24 jam sebagaimana dimaksud pada huruf C di atas. Selanjutnya, bagi warga negara Indonesia dan warga negara asing dilakukan tes RT-PCR kedua pada hari ke-7 karantina. Dan dalam hal tes ulang RT-PCR sebagaimana dimaksud pada ketentuan di atas menunjukkan hasil negatif, maka setelah dilakukan karantina selama 8 kali 24 jam, WNI dan WNA dapat dinyatakan selesai karantina. Selanjutnya, dalam hal hasil negatif sebagaimana dimaksud pada huruf G di atas, maka bagi WNI dan WNA diperkenankan melanjutkan perjalanan dan dianjurkan untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari serta menerapkan protokol kesehatan. Dalam hal hasil positif, maka dilakukan perawatan di rumah sakit bagi WNI dengan biaya ditanggung oleh pemerintah dan bagi WNA dengan biaya seluruhnya ditanggung sendiri. Selanjutnya, poin berikutnya menambahkan beberapa ketentuan sebagai berikut. Seluruh pelaku perjalanan internasional, baik yang berstatus warga negara Indonesia maupun warga negara asing, harus mengikuti ketentuan persyaratan sebagai berikut. WNI wajib menunjukkan kartu atau sertifikat, baik fisik maupun digital, telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap sebagai persyaratan memasuki Indonesia. Serta dalam hal WNI belum mendapat vaksin di luar negeri, maka akan divaksinasi di tempat karantina setibanya di Indonesia setelah dilakukan pemeriksaan RT-PCR kedua dengan hasil negatif. Poin selanjutnya, WNA wajib menunjukkan kartu atau sertifikat, baik fisik maupun digital, telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap sebagai persyaratan memasuki Indonesia. Poin berikutnya, WNA yang sudah berada di Indonesia dan akan melakukan perjalanan, baik domestik maupun internasional, diwajibkan untuk melakukan vaksinasi melalui skema program atau gotong royong sesuai peraturan perundang-undangan.
dan kewajiban menunjukkan kartu atau sertifikat vaksinasi COVID-19 dikecualikan kepada WNA, pemegang visa diplomatik, dan visa dinas yang terkait dengan kunjungan resmi atau kenegaraan pejabat asing setingkat menteri ke atas dan WNA yang masuk ke Indonesia dengan skema Travel Corridor Arrangement sesuai prinsip resiprositas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Berikutnya, mengenai pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, tidak ada perubahan. Sebagai penutup, saya sampaikan adendum surat edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 6 Juli 2021 sampai waktu yang ditentukan kemudian. Demikian yang saya umumkan tentang adendum Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi COVID-19. Saya kembalikan kepada Mas Soni, silakan. Baik, terima kasih Bapak Kasatgas atas penjelasannya. Untuk Adendum SE nomor 8 tahun 2021 sudah jelas tadi ada 2 poin penting. Yang pertama adalah penambahan masa karantina dari 5 kali 24 jam menjadi 8 kali 24 jam. Dan juga yang kedua adalah terkait dengan syarat vaksinasi. Baik, makasih Bapak Kasatgas. Berikutnya mohon kiranya Bapak Wakil Menteri Luar Negeri bisa menyampaikan. Yang itu tadi. Ya. Ya, terima kasih Pak. Bapak Wamenlu, silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI Ganip Warsito selaku Kasatgas Penanganan COVID-19, Bapak Dirjen Perhubungan Udara atau yang mewakili, yang terhormat teman-teman media sekalian, saya hanya akan menyampaikan 2 poin singkat saja untuk menambahkan penjelasan yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Satgas. Pertama adalah pengaturan yang terkait dengan protokol kesehatan perjalanan internasional yang disampaikan tadi adalah dalam kerangka menyelaraskan dengan peraturan PPKM darurat ataupun pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat dan ketat yang diberlakukan untuk masyarakat dan penduduk di Indonesia saat ini sampai tanggal 20 Juli mendatang. Yang kedua adalah rancangan dan keputusan dari Adendum Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2021 ini sudah dikomunikasikan dan disosialisasikan ke mancanegara melalui perwakilan Indonesia di luar negeri dan juga perwakilan negara asing serta organisasi internasional yang berada di Indonesia untuk dapat diantisipasi dan diterapkan sejak tanggal 6 Juli 2021. Itu saja yang ingin kami sampaikan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih Bapak Wamenlu, Pak Mahendra Siregar. Berikutnya Bapak Dirjen Perhubungan Udara, Pak Novi, silakan untuk menambah beberapa hal yang mungkin penting. Terima kasih Bapak Moderator.
yang kami hormati Bapak Kasatgas, Bapak Jenderal Ganip, Bapak Wakil Menteri Luar Negeri, teman-teman wartawan peserta Zoom pada sore hari ini. Mohon izin menambahkan terkait khusus dengan pengoperasian pesawat udara. Seperti diketahui bersama, tadi sudah sangat jelas dijelaskan oleh Bapak Kasatgas, akan dilakukan adendum pada SE nomor 8 Satgas. Demikian juga di kami, karena adendum itu juga akan mempengaruhi surat edaran kami nomor 21 tahun 2021, yaitu tentang pengaturan penerbangan internasional dalam rangka karantina dan selama PPKM darurat. Yang ingin kami tambahkan adalah terkait dengan pengaturan bagi personil pesawat udara dari penerbangan internasional. Untuk personil pesawat udara sipil asing akan diberlakukan. Yang pertama, wajib menunjukkan kartu atau sertifikat yang telah menerima vaksin dosis lengkap dan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal, yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 7x24 jam sebelum jam keberangkatan. Dan diizinkan untuk turun dari pesawat udara dan menunggu atau menginap sesuai dengan kebutuhan masa waktu transit pada area atau fasilitas khusus yang disediakan oleh operator pesawat udara. Kemudian, selama waktu tunggu tersebut atau menginap, personil pesawat udara tidak diperbolehkan untuk keluar dari area atau fasilitas khusus dengan pengawasan dan tanggung jawab penuh dari operator pesawat udara dengan pendampingan oleh inspektur keamanan penerbangan. Kemudian yang terakhir adalah persyaratan vaksin dikecualikan bagi personil pesawat udara asing yang hanya melakukan penerbangan transit serta tidak keluar dari pesawat udara. Demikian Bapak Moderator yang bisa kami tambahkan. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Pak Dirjen atas penjelasannya, tambahan penjelasannya. Baik, mohon izin Bapak Kasatgas, Pak Jenderal Ganip, kami akan membuka sesi tanya jawab sebentar, diskusi. Silakan Mas Zikra, siapa yang mau bertanya? Sebentar Pak Soni. Ini dari KBRI Abu Dhabi ingin bertanya bagaimana sertifikat vaksin dari luar negeri akan dapat divalidasi setibanya di Indonesia, serta bagaimana memasukkan hasil vaksin tersebut dalam aplikasi IHAC. Terima kasih Pak. Ini pertanyaan pertama. Baik. Silakan Terus kedua. Dulu. Yang kedua dari Wina Retnosari. Mohon dikonfirmasi vaksin bagi warga negara Indonesia dari luar negeri, apakah akan diberikan setelah tes PCR pertama atau kedua? Karena di slide pertama dan kedua berbeda. Terima kasih. Baru itu Pak. Ya, sebetulnya tadi udah jelas penjelasan dari Bapak Kasatgas. Mohon izin Bapak, monggo silakan. Ya, yang saya dengar tadi yang terakhir, jadi pelaksanaan vaksinasi itu dilaksanakan setelah karantina 7 hari, kemudian RT-PCR kedua dinyatakan negatif, baru divaksinasi. Selanjutnya bisa melanjutkan perjalanan. Demikian. Jelas ya tadi Mbak Zikra ya, terkait dengan vaksinasi baru bisa dilakukan setelah RT-PCR kedua dan dinyatakan negatif ya. Ini untuk mengurangi risiko juga. Yang pertama tadi mohon izin Bapak terkait dengan bagaimana memvalidasi bukti vaksinasi bagi pelaku perjalanan internasional ini. Jadi dari Kemenkes mungkin tadi ada rencana untuk melonsing ketentuan-ketentuan yang terkait dengan validasi masalah keabsahan vaksinasi. Ada sistem yang akan digunakan. Terus kemudian kalau di bandara sudah disiapkan. Jadi yang selama ini kita buat di satu bandara seperti di Soekarno-Hatta, tadi pagi pun saya cek, tadi siang saya cek juga, begitu para penumpang datang, kemudian dia melakukan masuk kepada pos untuk pemeriksaan surat-surat kelengkapan, baik itu surat vaksinasi, kemudian surat yang terkait dengan PCR yang dilakukan dari negara asal, baru disitulah tempatnya screening awal untuk menentukan bahwa surat-surat itu sah sesuai dengan yang ditentukan. Demikian, Mas.
Baik, terima kasih Pak. Pak Wamenlu, ada yang mau ditambahkan? Cukup ya. Jadi sebetulnya Direktorat Kekarantinaan Kesehatan di Kementerian Kesehatan sudah menyiapkan untuk validasi terhadap sertifikasi vaksin yang ada. Selanjutnya, Mbak Zikra, silakan. Selanjutnya ada yang bertanya tentang pertama, batasan umur warga negara asing yang wajib membawa sertifikat vaksin COVID-19. Bagaimana aturan terhadap bayi dan anak-anak? Pertanyaan kedua, apakah wajib sertifikat vaksin juga berlaku untuk flight crew? Dari Anissa Kumparan. Akan dijawab terlebih dahulu atau selanjutnya, Pak? Ya dijawab dulu ya, mungkin ya. Ya. Silakan Bapak. Silakan Pak, mungkin ada ketentuan penjabaran dari Pak Dirjen Perhubungan Udara. Pak Novi, silakan terkait dengan ketentuan vaksin bagi flight crew. Siap, Bapak Moderator. Jadi memang seperti saya sampaikan tadi, untuk flight crew sifatnya wajib, Bapak. Wajib dan akan diverifikasi pada saat flight crew tersebut turun ke bawah dan setelah proses imigrasi. Apabila dia hanya transit dan tidak turun dari pesawat, maka tidak diwajibkan ataupun tidak terkena aturan kami yang berupa adendum SE 21 tersebut. Demikian, Bapak. Terima kasih, Pak Dirjen. Jadi intinya wajib bagi mereka yang melakukan transit turun pesawat, sedangkan yang tidak transit turun pesawat tidak perlu. Baik, ini terkait dengan batasan umur pelaku perjalanan internasional yang wajib syarat vaksin. Mohon arahan Pak Kasatgas. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa syarat itu diperuntukkan untuk semua yang melakukan perjalanan internasional. Karena sampai saat ini pun kita sudah mendengar bahwa virus ini juga berkembang, sudah menyasar kepada balita dan anak-anak. Paling tidak kalau memang belum ada ketentuan vaksin di negaranya kan di sini itu akan paling tidak dengan RT-PCR ataupun swab antigen RT-PCR yang ditentukan sebelumnya. Baik, Bapak. Baik, terima kasih Pak Kasatgas. Mbak Zikra, ada lagi? Ada lagi Pak Sony, sebentar. Ada dari Kumparan juga. Ada desakan dari sejumlah ahli penerbangan dari luar negeri, lebih baik ditutup total selama PPKM darurat, sehingga dipastikan tidak ada imported case. Bagaimana menanggapi hal ini dan apakah akan dipertimbangkan? Demikian Pak. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin Pak Wamenlu bisa memberikan tanggapan? Baik, terima kasih Pak Sony. Sampai saat ini, peraturan yang terkait dengan perjalanan internasional, seperti juga saya sampaikan di muka tadi, diselaraskan dengan peraturan yang berlaku untuk PPKM darurat. Jadi, selama dalam konteks PPKM darurat juga belum ada pembatasan ataupun larangan untuk mobilitas melalui udara, maka sampai saat ini juga perjalanan internasional dilakukan, tapi dengan pembatasan yang sangat ketat yang kita sudah dengarkan tadi rinciannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wamenlu. Intinya kan memang adanya adendum SE nomor 8 tahun 2021 ini kan memperketat ya. Ada syarat tambahan agar kita bisa mencegah masuknya imported case. Baik, kami pikir cukup. Mohon izin Bapak Kasatgas, Bapak Wamenlu, Pak Dirjen, kami pikir cukup dan bisa kita akhiri sampai di sini. Pertanyaan sudah cukup banyak. Mohon maaf jika ada yang kurang. Mohon izin Bapak Kasatgas. Terima kasih teman-teman wartawan. Terima kasih. Terima kasih, Mas Sony. Terima kasih Pak Wamenlu. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para teman-teman wartawan. Terima kasih semua. Terima kasih. Baik.
Terima kasih teman-teman wartawan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Soni. Bapak Ibu sekalian, nanti bahannya akan dikirim melalui email oleh Jikra ya. Mohon diisi absensinya. Kami nanti juga akan lampirkan versi PDF dari SE yang baru ini, yang adendum ini, selain melengkapi paparan dari Kasatgas tadi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Pak Andi terima kasih, Pak Novi terima kasih. Terima kasih. Pak Irfan. Terima kasih Mas.